Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam koperasi penuh semangat. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih atas undangannya pada acara penguatan peran koperasi melalui aktivitas ekonomi kreatif sebagai pintu masuk milenial berkooperasi. Yang kita banggakan Bapak Bupati Tangerang yang keren, Nukasep, Bapak Ahmad Zaki Iskandar, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang, Ibu Nurul Hayati. Ketua Holding BUMN Garuda Indonesia, Bapak Heri Darmawan Ayub. Presiden Direktur Koperasi BMI Group, Bapak Kamarudin Batubara. Yang saya hormati juga adalah Bapak Ahmad Sabaji, Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM. Salam untuk Pak Teten Mas Duki. Ketua Dekopinda, Bapak Haji Samiono. Bersama dengan Deputi Bidang Industri dan Investasi, Bapak Hengki Manurung, dan Direktur Akses Pembiayaan, Bapak Anggara Hayun, kami dari Kemenparekraf akan memulai dengan sebuah pantun. Mohon kasyatnya. Minum kopi selagi hangat. Cakep, Pak. Kopinya pahit. Kopinya nggak pahit, bro. Kopinya biasa-biasa saja. Sembari bersua dengan bahagia. Pak Eko, mantap. Ciptakan kolaborasi dengan penuh semangat. Cakep, Sandi. Bersama BMI kembangkan kooperasi di Indonesia. Masuk Pak Uno. Mantap. Khair. Bisa. Aturnon, masuk Pak Hengki. Aturnon, Jacques Marbun. Bapak Ibu sekalian, sektor ekraf tahun 2021 berkontribusi lebih dari 1.300 triliun rupiah atau hampir mencapai 7,5% dari PDB nasional kita, menempatkan Indonesia sebagai peringkat ketiga terbesar di dunia setelah Amerika dengan Hollywood, Korea dengan drakor dan K-pop. Indonesia sekarang dengan kekuatan drama horor dan dangdut koplo, dikop, kita bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia, membuka 20 juta lebih lapangan pekerjaan dan berkontribusi terhadap ekspor. Tahun 2021 hampir mencapai 25 miliar US dollar. Ini adalah rekor yang banyak ditopang oleh para pelaku UMKM dan koperasi di Indonesia yang telah mencapai jumlahnya 64 juta dan kontribusi terhadap PDB 62% atau 8.600 triliun rupiah, menyerap 97% dari tenaga kerja kita dan berkontribusi pada investasi sekitar 60% lebih. Koperasi adalah alternatif sumber pembiayaan bagi para UMKM Parekraf, mencapai 127.000 lebih dengan volume usaha 182 triliun lebih. Lembaga pengelola dana bergulir koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah tahun 2022 telah menyalurkan dana bergulir 1.125 triliun kepada 125 mitra. Koperasi tentunya adalah entitas bisnis yang dibangun dari, oleh, dan untuk kita. Ini adalah konsep komunitas yang kita harapkan berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi dari berbagai aspek rantai pasok, supply chain, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pengembangan koperasi dalam menghadapi transformasi digital berfokus pada peningkatan literasi fundamental bisnis. Nah, ini patut kita kuasai, terutama peningkatan literasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi dalam berkomunikasi. Kita harus tingkatkan nilai tambah produk-produk koperasi. Nah, ini kata Kang Teten, jangan lagi-lagi keripik, kerupuk, emping,
harus ditingkatkan. Apalagi kalau kopi, tingkatkan kopinya organik. Kalau keripik, kita harus bisa mengalahkan packaging dengan yang baik. Dan tentunya kita harus dorong terus jumlah transaksi di platform e-commerce atau platform ekosistem ekonomi digital. Penduduk Indonesia sekarang didominasi oleh anak-anak muda. Gen Z yang di bawah 25 tahun sudah mencapai 75 juta jiwa, dan milenial yang di bawah 35 tahun mencapai 70 juta jiwa. Mereka adalah generasi yang tangguh, agility, kreatif, creativity, dan kepo atau ingin tahu, curiosity. Dan ternyata ini adalah karakter yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dalam keadaan apapun, terutama mengadopsi digitalisasi dan pengembangan teknologi ke depan. Kami ingin mendorong generasi muda untuk pandai melihat peluang usaha, terutama koperasi. Juga sebagai sosok guru ekonomi Indonesia, Bung Hatta mengingatkan kekuatan ekonomi kita di koperasi. Koperasi juga harus memiliki brand, memiliki merek, memiliki identitas yang mengutamakan kualitas. Kualitas apa? Kualitas untuk menjadi juara, menciptakan nilai tambah. Nah, teman-teman, mari kita geliatkan kebangkitan kita melalui koperasi dengan semangat inovasi, adaptasi dan kolaborasi, dan tentunya semangat 3G. Naon eta 3G? G pertama, kudu gerak cepat. G kedua, geber, gerak bersama. Dan G ketiga adalah gaspol, garap semua potensi online. Pemerintah fokus pada program-program yang 3T. Tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Karena pemulihan perekonomian Indonesia sekarang memasuki tatanan ekonomi baru yang serba digital. Ada ancaman krisis di depan, ada ancaman inflasi yang kita hadapi. Harga-harga pernah meningkat tajam, tapi sekarang mulai terkendali. Tahun depan ada potensi resesi dunia, tapi saya yakin dengan upaya bersama, tahun 2022 kita ciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di sektor parekraf, dan tahun 2024 kumulatif 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Ini harus kita lakukan secara bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Teman-teman saling dukung, saling menopang, bergandengan tangan. Bapak Presiden Jokowi telah mengingatkan, kita punya banyak kemajuan, tapi harus kita akselerasi lebih cepat lagi mencapai Indonesia Emas 2045, di mana kita masuk menjadi 5 besar ekonomi besar dunia. Kondisi sosioekonomi masyarakat harus terus kita tingkatkan melalui penyesuaian kebijakan secara komprehensif. Kita tingkatkan taraf hidup masyarakat, juga penghasilannya dan kesejahteraannya, dan perluas lapangan kerja. Selamat dan sukses untuk penyelenggaraan Seminar Nasional BMI Goes to School. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya, dan mari kita buka wawasan berbisnis melalui koperasi dan bangkitkan semangat gotong royong untuk kebangkitan perekonomian nasional. Saya akhiri dengan pantun penutup. Mohon kasyapnya. Makan seafood di Pantai Kuta. Kasep. Pedasnya nikmat, bumbunya kerasa. Bersama Kopsyah PMI majukan koperasi kita. Menuju ekonomi baru, masyarakat pun sejahtera. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Mohon maaf. Halo. Mohon maaf Pak Menteri. Kita kembalikan kepada MC kita yang berbaju hijau telur asin untuk memandu acara. Oke. Mangga. Pak Menteri, saya boleh izin untuk mengadakan sesi tanya jawab satu saja boleh? Mangga, boleh. Ya, untuk para peserta Seminar Nasional BMI Goes to School, ada yang ingin bertanya? Satu saja. Satu peluang untuk dijawab oleh Pak Menteri.
Boleh? Ada siapa? Apa pendapat Pak Sandiaga Uno terhadap yang lagi ramai sekarang nih resesi 2023, Pak? Terima kasih, Pak. Resesi, mangga hatur pisan. Kopsyah BMI Jayanti. Pertama-tama resesi itu kita mesti mengerti dulu apa definisi resesi. Resesi secara teknis definisinya adalah 2 triwulan pertumbuhan ekonomi dari triwulan ke triwulan selama 2 periode berturut-turut menunjukkan angka negatif. Alhamdulillah wa syukurillah, Indonesia pertumbuhannya masih positif. Sehingga para ekonom dunia memberikan suatu catatan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak akan masuk zona resesi. Karena ekonomi kita tumbuh. Namun, ada pengaruh dari ekonomi global, karena banyak negara yang akan masuk zona resesi, yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Istilahnya ekonomi kita tetap bertumbuh tapi melambat. Nah, Bapak Presiden menyampaikan ekonomi tahun depan gelap. Gelap itu adalah satu indikasi di mana banyak ketidakpastian, banyak kebergejolakan, banyak keputusan yang sangat kompleks dan situasi yang ambigu. Kita menyebutnya VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita jangan berdebat apakah resesi atau tidak. 82% menyatakan akan ada resesi global. 97% menyatakan Indonesia tidak akan masuk ke situasi krisis. Oleh karena itu kita harus optimis. Pertama, perkuat UKM dan koperasi. Caranya perkuatnya dengan seperti apa? Terus memberikan pelatihan pendampingan, terus memfasilitasi perizinan dan kekuatan laporan keuangan. Koperasi ini sebuah konsep yang sangat baik berbasis komunitas dan masyarakat, tapi kadang-kadang pelaporan keuangan dan struktur keuangannya masih harus ditingkatkan. Kemarin saat pandemi transformasi kesulitan karena tidak memiliki struktur keuangan yang kuat. Dan yang terpenting setelah itu adalah perkuat pemasaran dan pembiayaan. Menghadapi resesi ini justru adalah peluang. Saya memulai usaha 25 tahun yang lalu saat krisis, saat resesi menghantam kita. Ekonomi kita kontraksi sampai minus 13%. Tapi ternyata banyak peluang yang timbul saat kita menghadapi resesi dan krisis itu. Jadi koperasi harus mampu menyalurkan pembiayaan, bantuan kepada para anggotanya untuk mengambil peluang. Dengan pemasaran yang terus mendobrak berbagai ruang, maka akan tercipta para pemenang pasca resesi tahun depan. Karena 2024 diprediksi ekonomi akan mencapai normalisasi. Memang banyak yang menyatakan bahwa wah, kalau saat resesi kita harus gulung tikar, kita harus kencangkan ikat pinggang, betul. Dari segi efisiensi, efektivitas harus ditingkatkan. Tapi justru kita harus pasang mata dan telinga, buka mata selebar-lebarnya, cari peluang. Karena saat kita memasuki era seperti ini, saya merasakannya mirip-mirip dengan 25 tahun yang lalu. Pasca pandemi akan banyak peluang untuk diambil oleh rekan-rekan. Terima kasih teman-teman dari BMI, saya sudah bersama. Wah, Pak Kopsyah BMI Jayanti kok malah hilang dari screen saya. Oh, kembali lagi dia sudah. Demikian jawaban kami dan saya kembalikan kepada Mbak MC kita. Oke, baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Menteri jawabannya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, dan terima kasih juga untuk Kopsyah BMI Cabang Jayanti Kakak atas pertanyaannya. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya, beri tepuk tangan untuk Bapak Sandiaga Salahuddin Uno.